Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daryasa. Setelah sekian lama, akhirnya season kedua Doan keluar juga. Melanjutkan dari video sebelumnya, ini adalah part yang ke-19. Bagi yang belum nonton video part sebelumnya, sebelum melanjutkan video ini, silakan nonton video part sebelumnya agar cerita mudah dipahami. Di sekolah Boramai, Jinsong pulang sekolah, menemui Sion menanyakan di mana Doan, karena sudah berhari-hari Doan tidak ada kabar dan tidak membalas chatnya. Sion dengan dingin menanyakan kenapa bertanya padanya. Jinsong kemudian berkata, "Apa dia jual mahal padaku? Apakah ini sebuah permainan untuk mengambil kendali atas percintaanku dengannya?" Sion pun menghela nafas, lalu pergi meninggalkan Jinsong. Jinsong menarik tas Sion, membawanya pergi menemui Ahrin yang sekolahnya sama dengan Doan. Singkat cerita, mereka sampai di tempat kerjanya Ahrin, menanyakan Doan. Ahrin pun juga memikirkan hal itu. Dia juga tidak melihat Doan di sekolah belakangan ini. Jinsong malah senang Doan bolos, merasa Doan menjadi bad boy. Ada 3 pro player bersikap sok cool yang mendekati mereka, mencoba menggoda mereka. "Pergilah, kalau kalian tidak ingin mati," ungkap Sion dengan wajah sangar. Mereka bertiga langsung keringat dan pergi dengan berbagai alasan. Kehilangan Doan ini membuat Sion teringat saat terakhir kali bertemu Doan. Doan mengatakan dia akan pergi sementara waktu. Ada yang harus dia lakukan. Doan mempercayakan Sion untuk menyampaikan pada semuanya agar mereka tidak khawatir. Sion sekarang bertanya-tanya, urusan apa yang dimaksud Doan? Di sisi lain, telepon Ahrin juga tidak diangkat sama Doan. Berpindah ke penjara remaja, sipir yang lagi santuy dikagetkan dengan bunyi lonceng berasal dari Sunjae yang sambil teriak tahu segar. Sunjae bersama dengan anggota pusat bowling council lain, Kim Jung-woo. Kedatangan mereka ke sini untuk menyambut keluarnya para mantan ketua. Sunjae sendiri masih belum mempercayai orang-orang itu dibebaskan sebagai tahanan teladan secara bersamaan. Tapi apapun itu, menurut Jung-woo, ini menjadi keuntungan kita sebab alasan terbesar aliansi menyerang Kerenda tidak adanya para mantan ketua. Jadi kembalinya mereka akan membuat kekuatan bowling council menjadi lebih kuat. Sunjae mengatakan itu terjadi saat mereka memberikan dampak yang baik saja. Sunjae memberikan alasan kenapa Pindana memakan tahu saat mereka dibebaskan. Itu karena mereka membersihkan dosa mereka seperti tahu yang putih dan berjanji tidak akan melakukan dosa lagi. Namun, para binatang buas yang hanya mencium bau darah tidak akan bisa melakukan itu. Terlihat banyak napi yang bersujud mengantar kepergian para mantan ketua. Sunjae mengajak Jung-woo untuk waspada agar tidak termakan oleh mereka. Berpindah ke sebuah gym, Kim Gi-jin lagi latihan dengan Ensung. Dalam latihan, mereka juga berbincang. Ensung bicara mengenai mantan ketua yang akan kembali memimpin wilayahnya masing-masing. Ensung menyuruh beritahu anggota Silimdong, jika mereka ketahuan memata-matai, mereka bisa saja dibunuh. Setelah Ensung menghindari tinju Gi-jin, Gi-jin langsung menyambut dengan nick. Ensung pun mendorong Gi-jin dengan bahunya membuat Gi-jin terbang kering. Tapi Gi-jin tampak baik-baik saja. Gi-jin mengatakan wilayah yang lain juga sedang mengalami ketegangan kecuali satu wilayah, yaitu Boramaedong. Hanya Sion yang ada, anggota lainnya pada menghilang termasuk ketua mereka, Hadoan. Gi-jin menganggap mereka unik, bisa-bisanya menghilang di saat-saat seperti ini. Rupanya Sion juga merasa kehilangan. Sion tahu situasi saat ini berbahaya. Di lain sisi, anggota Boramaedong malah menghilang. Rupanya Sion juga telah banyak menghubungi Doan. Doan berada di Challenger Tower. Sudah banyak monster yang Doan kalahkan. Namun Doan juga mengalami banyak luka. Doan merasa tidak percaya harus melawan monster macam ini. Tapi mengingat hadiah apa yang akan dia dapat, Doan menjadi sangat excited. Aku penasaran seberapa hebat hadiahnya. Memikirkan hal itu membuatku sangat excited. Kembali ke saat Doan memasuki Challenger Tower. Waktu pertama kali masuk, di dalamnya sangat gelap, tidak ada penerangan yang membuatnya sedikit gugup. Doan menggunakan sekel Golden Candlestick sebagai penerang. Pertama-tama Doan ingin mengecek tempat ini dulu. Dia menghidupkan obor dari apel Golden Candle. Dengan menyalakan satu obor, membuat obor yang lain ikut menyala. Inilah bentuk dalam tower lantai pertama. Terdapat beberapa patung di sisi ruangan. Patung yang di tengah mengucapkan selamat datang pada Doan yang dia sebut Challenger.
Dia memberitahu seiring menaiki menara ini akan menemui rintangan dan halangan yang akan menyiksa, mengintimidasi, dan memojokkan ke tepi jurang. Hadiah tower ini menanti di lantai teratas sembari bersinar terang. Setelah itu pintu di belakangnya terbuka bersinar terang. Patung itu mengucapkan semoga Doan berhasil menaklukkan menara ini. Sistem menginfokan jika berhasil menaklukkan tower ini, stat Doan akan meningkat pesat. Namun jika gagal, stat akan menjadi satu. Tanpa pikir panjang, Doan langsung menuju pintu tersebut. Tiba-tiba saat di tengah candlestick-nya beraksi, kegunaan item ini sendiri untuk mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Candlestick itu menyebarkan apinya, membuat lingkaran sihir di kaki mereka menyala. Setelah itu lantainya terbuka, terlihat ada tangga. Inilah hal tersembunyi yang diungkap candlestick, lantai bawah tanah. Kepala tengkorak di pintunya mengucapkan selamat datang ke Doan dengan suara yang menakutkan. Doan pun awalnya sempat dibuat terkejut. Penampilan ini baginya mirip dengan neraka. Tengkorak itu memperingati Doan kalau lantai bawah tanah jauh lebih berbahaya. Karena itu Doan tidak ingin memasukinya, dia melanjutkan jalan ke pintu tadi. Tapi jalan Doan terhenti mendengar si tengkorak mengatakan akan ada hadiah istimewa yang menanti. Sistem pun memperingati tingkat kesulitan akan meningkat saat melanjutkan rute bawah tanah dan player tidak direkomendasikan masuk. Kedua patung itu menanyakan pilihan Doan, apakah ingin naik ke puncak atau ingin turun ke dalam menara yang gelap. Doan mengingat alasannya datang ke sini, yaitu menemukan kebenaran jika terus mengikuti quest. Doan pun memilih memasuki lantai bawah tanah yang tampak mengerikan. Sementara itu, Chung Wol saat ini berada di sebuah restoran Korea kelas atas. Hanya ada dia seorang di sana sebelum Sun Jae datang menggunakan pakaian tradisional Korea. Mereka di sini mengadakan acara khusus dari kantor pusat Bullying Council untuk para mantan ketua yang baru dibebaskan. Meskipun ini masih 10 menit dari jadwal yang ditetapkan, tapi Sun Jae dan Chung Wol ada merasa mereka tidak akan datang. Sun Jae sendiri berpikir lebih baik mereka tidak datang, mengingat mereka kemungkinan akan membuat masalah besar jika dikumpulkan. Satu ketua datang, dia mantan ketua dari wilayah In Hyeongdong bernama Gong Chol, badannya terlihat besar dan bertato. Tidak jauh di depannya ada satu mantan ketua juga. Gong Chol menanyakan apa kau menungguku datang. Ketua ini mengatakan dia hanya balik dari toilet, dia ini tidak ada namanya, mantan ketua wilayah Hyeongdong. Mereka kemudian berjalan saling mendekat. Tanpa nama menanyakan bagaimana perasaan setelah keluar penjara. Gong Chol mengatakan dia masih belum merasa keluar dari penjara. Sedangkan tanpa nama mengatakan dia merasa agak sesak. Setelah saling melewati, tanpa nama langsung menyerang dari belakang menggunakan cakaran. Gong Chol menghindarinya sehingga dinding di sampingnya hancur. Baru saja tanpa nama menoleh ke belakang, tinju dari Gong Chol mendarat di wajahnya sampai wajahnya tertanam di lantai. Sepertinya aku akan menghancurkanmu. Meski kepalanya tertanam, tanpa nama bisa mendarahkan Niki ke pipi Gong Chol sampai terhempas di buahnya. Darah mengalir keluar, banyak sekali yang mengalir. Aku akan meledak, ucap tanpa nama dengan semangat yang meledak-ledak. Gong Chol bangkit seolah tidak terjadi apa-apa, sama seperti tanpa nama dia juga baru merasa telah keluar dari penjara. Namun dia menanyakan bagaimana tanpa nama menahan luapan gairah bertarung di penjara. Setelah itu mereka kembali bertarung. Kembali ke Challengers Tower, Doan memasuki lantai 1 dungeon. Lantainya rupanya terlihat biasa saja, kecuali satu asap hitam aneh yang berada di tengah. Sistem menginfokan asap hitam aneh ini yang akan jadi lawan Doan pertama. Tiba-tiba Doan terkejut. Asap hitam ini membentuk sosok manusia. Sosok itu adalah Ming Chul Wo, orang yang paling sering membeli Doan dan menindas Doan sepanjang waktu pada saat Doan masih menjadi joki game di awal masuk SMA. Doan menganggap tingkat kesulitan lantai pertama tidak akan tinggi. Selain itu, ini waktu yang pas, soalnya Doan masih punya dendam padanya meskipun dia hanya monster ciptaan mendarah. Tanpa pikir panjang, Doan langsung mengarah padanya. Tiba-tiba notif alert muncul, memberitahu level kesulitan meningkat karena basement penalti. Penaltinya adalah semua skill Doan disegel, tidak bisa digunakan. Doan merasa dia memasuki mode hard, tapi meski tidak bisa menggunakan skill, stunnya masih sama.
Duan melepas pukulan sambil mengatakan akhirnya bisa melampiaskan kemarahan. Tidak disangka kekuatan Chelwu-nya berbeda. Dia bisa menghindari pukulan Doan, bahkan setelah itu membenturkan kepala Doan ke lantai. Hal ini bisa terjadi karena Doan mendapat penalti basement 2 dan 3, di mana Ghost Chelwu mendapat mode bertarung auto dan stunnya naik. Sekarang dia bersiap melepas pukulan lagi. Doan menganggap ini bukan lagi mode hard, tapi mode ekstrim. Kembali ke restoran Korea, di sebuah ruangan ada satu keluarga yang lagi merayakan ulang tahun sang nenek. Ketika si nenek tiup lilin, di saat itu juga tanpa nama mendobrak masuk dengan menerjang Gongchul sampai menghancurkan dinding ruangan. Tanpa nama mengajak pesta juga, tapi pesta saling menumpahkan darah. Gongchul melepas pukulan ke lengan tanpa nama, membuat tanpa nama sampai ke ruangan sebelah. Gongchul mengatakan tanpa nama masih kasar seperti dulu sampai mengganggu suasana makan keluarga. Keluarga itu berkumpul di pojokan gemetar ketakutan. Izinkan saya meminta maaf atas nama anak itu. Tanpa nama membetulkan tulangnya dan berkata, dulu maupun sekarang ketika aku melihat senyum mata sipitmu itu, bagian dalam hatiku rasanya benar-benar gatal. Mereka kembali bertarung. Gongchul melepas pukulan dihindari tanpa nama. Tanpa nama berhasil memasukkan cakaran dari bawah sambil berkata, kulit tebalmu itu aku ingin menggulitinya. Cakaran itu hanya membuat baju Gongchul robek, sementara tubuhnya tidak tergores. Meski begitu, dia mengatakan ini serangan yang mematikan. Gongchul menghempaskan tanpa nama ke ruangan lain. Selagi Gongchul jalan mendekat, tanpa nama mengatakan sejak zaman Kolosium sampai bela diri modern, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menikmati kekerasan. Gongchul kini lari mendekat, namun tanpa nama duluan menyerangnya. Kali ini menyebabkan luka pada tubuh Gongchul. Tanpa nama melanjutkan perkataannya, mengatakan yang menikmati kekerasan itu paling mendekati sifat manusia. Tanpa nama tertawa, bahagia melihat Gongchul berdarah. Gongchul menghentikan pendarahan dengan bajunya, mendekati ke pelayan. Dia mengatakan ada satu kata yang sangat dia suka. Kata-kata dari Robert Howard yang mengatakan orang yang beradab kurang sopan dibandingkan orang barbar. Karena mereka tahu bahwa jika mereka kasar, kepala mereka tidak akan dibelah. Gongchul mengambil arang yang menyala, menempelkan pada bahunya yang terluka sambil berkata, manusia menjadi lebih sopan di hadapan tinju. Itu berarti apa yang Anda lakukan tidak bisa dianggap sebagai kekerasan. Karena kekerasan adalah tindakan yang paling beradab. Sementara itu Sung Jae merasa tadi ada bunyi. Dia pun menanyakan pada Chung Wol. Chung Wol rupanya juga mendengarnya. Balik ke Tower Challengers, Chung Woo melepas pukulan. Doan bisa menahannya dan berkata, meskipun ini game yang berubah menjadi mode neraka, aku tidak bisa mengalami kesulitan di lantai pertama. Doan menendang Chulwo. Chulwo dibuat terbang ke atas. Doan teringat masa dia dibully sama Chulwo. Di saat itu hanya perkara Doan belum menyelesaikan gamenya. Doan terus dipukuli meskipun Doan sudah meminta maaf. Chulwo mengangkat gerak Doan, mengatakan alasan dia melakukan ini untuk motivasi Doan agar bisa melakukan yang terbaik pada game yang sangat Doan cintai. Dan mengatakan jika Doan berhasil menjadi gamer yang sukses, Doan harus berterima kasih padanya. Motivasi pala bapak kau, berhenti bicara omong kosong, jangan mencari pembenaran dari penindasan. Doan membenturkan kepala Chulwo yang kembali padanya. Hal itu menyebabkan shockwave di sekitar dan kepala Chulwo tertanam di lantai. Serangan itu membuat Ghost Chulwo tumbang. Itu namanya penindasan. Doan merasa sedikit lega. Akhirnya sebagian amarahnya terlampiaskan. Aku sebaiknya tidak membuang-buang waktu. Ayo turun ke lantai paling bawah dengan cepat. Di restoran Korea, pertarungan masih berlanjut. Gongchul terhempas sampai keluar bangunan. Tanpa nama mengikuti keluar, tapi dia langsung disambut sama kincir air. Tabrakan pun terjadi. Gongchul langsung mengikuti dari belakang. Tanpa nama juga melakukan hal yang sama. Sung Jae tiba-tiba berada di depan mereka sambil berkata, harusnya kalian bertarung di penjara jika berakhir seperti ini. Tapi hari ini cukup. Pertarungan berakhir. Namun Sung Jae tidak bisa menghentikan serangan mereka. Kedua pipinya berakhir kena pukul. Singkat cerita, pertarungan berakhir. Sung Jae mengalami kesakitan pada pipinya.
Chungwol mengatakan ini kesalahan Sun Jae sendiri karena menghentikan pertarungan saat lagi mabuk. Itulah kenapa dia melarang Sun Jae minum. Tapi yang penting bagi Chungwol, pertarungan mereka berakhir dan sekarang lagi menikmati makanan. Tidak berselang lama, muncul mantan ketua lainnya menobrak masuk dengan badan yang begitu besar. Setelah itu tanpa bersalah ngomong, "Apa-apaan ini? Kok pintunya kecil sekali?" Dia ini mantan ketua wilayah Nanggodong bernama Dai Bujin. Sun Jae mengucapkan selamat datang padanya, sementara Tampana Menteri yang mengatakan Bujin telah melakukan vandalisme merusak pintunya. Bujin sendiri dapat melihat Gongchul dan Tampanama habis bertarung. Dia pun berkata, "Akurlah kalian berdua, jika tidak ingin darah dan tulang kalian berceceran di mana-mana." Gongchul menantang lakukan saja, sementara Tampanama meminta waktu dulu, dia ingin menghabiskan makanan ini dulu. Chungwol menanyakan apakah orang itu tidak datang. Bujin tidak menyangka orang yang menyeramkan itu akan kesini juga. Tapi Bujin tahu orang itu akan bergumam aneh lagi sambil melihat langit. Chungwol mengajak Sun Jae mulai. Sun Jae mengucapkan selamat pada mereka telah bebas dari penjara, mengajak mereka minum dan bersenang-senang di sini. Bujin mengambil teko air yang dipegang Sun Jae sambil berkata, "Selamat kau bilang, kalau saja pusat mengurus dengan baik, kami tidak perlu mendekam di penjara." Gongchul menganggap itu ada benarnya juga. Bujin pun menyuruh langsung ke intinya, katakan alasan mengumpulkan dirinya dan yang lain di sini. Chungwol mengatakan, karena kalian masuk penjara, kalian meninggalkan posisi sebagai ketua, posisi itu kini masih kosong. Sun Jae melanjutkan dengan meminta mereka kembali ke posisi mereka sebagai ketua dan meminta menikmati semua fasilitas dan benefit yang kalian punya sebagai ketua sesuka hati demi membalas kerugian masuk penjara. Awalnya terjadi keheningan, sesaat setelahnya mereka menolak. Mereka tidak tertarik lagi menjadi ketua dan mengikuti model bisnis itu, karena yang mereka inginkan adalah pertarungan. Setelahnya satu persatu dari mereka berdiri berjalan keluar. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Mereka merasakan aura kehadiran yang mencekam dari ruangan sebelah, membuat mereka langsung waspada. Chungwol membuka tirai ruangan sebelah sambil berkata, "Seseorang dari pusat mau bertemu dengan kalian." Di ruangan gelap itu, ada seseorang. Dia bernama Ji Seung Hyun dari markas pusat Bulling Council. Dia berkata, "Senang bertemu dengan kalian semua. Salam kenal." Sambil menatap emot bertangkai di tanamannya, dia mengerti para mantan ketua ada komplain. Dia pun menyuruh masuk ke ruangannya satu persatu. Kembali ke Tower Challenger. Chungwoo kembali menjadi asap hitam. Asap itu kemudian membentuk tangan tengkorak yang membuat Doan merinding. Tangan itu rupanya memberikan hadiah. Hadiah pertama adalah Recovery Vision, memulihkan stamina secara instan. Hadiah ini akan selalu didapat setiap menyelesaikan lantai. Yang kedua adalah Inventory, tas yang bisa menyimpan item tanpa batas. Doan mengambilnya dan berkata, "Jadi ada hadiahnya juga ya?" Si kepala tengkorak kembali bersuara mengatakan tentu saja jika tidak ada hadiah Doan tidak akan bisa menyelesaikan tower ini. Di lantai bawah tanah, monster yang telah Doan kalahkan di masa lalu akan bangkit kembali sebagai hantu. Mereka akan lebih kuat dari sebelumnya. Si kepala juga memberi info bahwa waktu di tempat ini lebih lambat dari dunia nyata. Doan melanjutkan perjalanan ke bawah. Lantai kedua melawan hantu yang muncul. Lantai keempat melawan Sesenggo. Lantai ke-8 Ji Baichang, lantai ke-11 Kim Gangjae. Setiap menyelesaikan lantai, Doan meminum potion pemulih stamina. Lantai ke-16 melawan Kua Paljun. Lantai 21 melawan Kim Kwang Myung. Lantai ke-32 melawan Song Chihon. Sambil duduk di tangga, Doan berkata ke kepala tengkorak, "Walaupun kau menakut-nakutiku, ternyata mereka bukan apa-apa." Di restorannya Zehi, Sion lagi melihat informasi tentang para mantan ketua Bulling Council Guanago. Sion memikirkan kapan mereka akan menyerang. Jinso dan Arhin datang berkunjung. Mereka sedikit basah dari hujan di luar. Mereka menanyakan apa yang Sion lakukan. Sion bukan orang yang belajar online. Jinso mengatakan Arhin sebaiknya tidak tahu. Sion mengatakan dia lapar. Jinso juga mengatakan hal serupa. Di luar ada seseorang yang baru datang. Dia melirik ke atas yang sedang hujan deras sambil berkata, "Segalanya demi orang itu yang ada di surga." Lampu di tempat mereka tiba-tiba mati.
Jinso mengambil kesempatan untuk memeluk Sion. Sementara itu Arin ketakutan melihat seseorang yang berdiri di pintu masuk. Akan kubunuh kalian sesuai keinginan orang itu. Dia ini mantan ketua juga dari wilayah Euncheon bernama Shin Woo-jo. Doan lagi santai rebahan sambil melempar item jam. Sudah cukup lama sejak dia memasuki menara ini. Dia penasaran berapa banyak waktu berlalu di luar. Doan tidak mengetahuinya karena jam yang dia pegang rusak. Meskipun ini item jam rusak, tapi keuntungannya bisa membawa keberuntungan pada Doan. Jam saku ini sendiri didapat Doan setelah mengalahkan Kim Ho-sung. Namun sampai saat ini Doan merasa tidak ada mendapat keuntungan khusus. Doan memikirkan monster-monster yang dia kalahkan dulu kembali hidup sebagai hantu di lantai bawah tanah. Kim Ho-sung adalah monster yang terakhir kali dia kalahkan. Karena Kim Ho-sung belum muncul di sini, Doan beranggap Kim Ho-sung menjadi lawannya di lantai terbawah. Balik ke restoran Sehi, Sion keringat dingin. Dia tahu orang ini Shin Woo-jo. Sion tidak menyangka Shin Woo-jo datang secepat ini, apalagi secara pribadi. Arin berdiri, menanyakan apakah Anda pelanggan. Arin meminta maaf karena hari ini sudah tutup. Jinso menyadari orang ini bukan pelanggan karena dilihat dari manapun orang ini sangat mencurigakan. Maka dari itu Jinso bersiap dengan pulpen yang mau dia jadikan senjata untuk menyerang titik vitalnya. Sion meminta Arin dan Jinso tenang, lalu menanyakan ke Shin Woo-jo, kenapa berada di Boramedong, kenapa kesini? Tiba-tiba Shin Woo-jo sudah berada saja di depan Sion. Arin langsung panik. Jinso mengancam akan menusuk dengan pulpennya, sementara Sion meski terlihat takut, tapi dia mencoba tetap tenang. Shin Woo-jo menatap Sion beberapa saat. Setelah itu, mengalihkan pandangannya ke sekitar sambil berkata, "Bukan kau, tidak ada." Tampaknya ada seseorang yang sedang dia cari. Karena tidak ditemukan, dia pun pergi sambil berkata, "Masih belum, ini belum waktunya." Para gadis ini hanya bisa menahan cemas melihat tingkah aneh Shin Woo-jo. Setelah dia pergi, barulah lampu hidup kembali. Arin menanyakan ke Sion apakah mengenal orang itu. Sion tidak menjawabnya. Dia memikirkan siapa yang dia cari. Di perjalanan kembali, Shin Woo-jo ditemui Ensong. Ensong mengatakan dari semua ketua hanya Shin Woo-jo yang tidak menampakkan diri di meeting. Ensong menanyakan kenapa Shin Woo-jo tidak menjawab telepon dari markas pusat. Shin Woo-jo memberitahu bahwa dia hanya menjawab telepon dari orang itu. Dia tidak akan mengikuti perintah dari siapapun. Kemudian dia mendekat ke Ensong dan berkata, "Ensong, bagaimana kau tahu aku di sini? Apa kau ingin mati? Kau mengawasiku menggunakan Silim Dong sejak aku keluar penjara, bukan? Jangan mengawasiku. Hanya orang itu yang boleh melakukannya. Jika kau melakukan hal ini lagi, kau akan dihukum." Sambil kata-kata terakhir itu, Shin Woo-jo menunjuk ke arah samping tempat taman bermain. Melihat ke arah sana, Ensong dibuat terkejut. Soalnya ada seseorang di dalam perosotan yang tampak mengerikan. Alat pengintainya pun hancur. Shin Woo-jo meninggalkan Ensong. Ensong mengatakan dia punya pesan. Shin Woo-jo tidak tertarik. Ensong mengatakan ini berita bagus buat semua mantan ketua. Kembali ke dungeon, saat ini yang belum Doan kalahkan adalah para ketua yang berkhianat. Meski Doan tidak bisa menggunakan skill, tapi dengan pengalamannya, dia merasa bisa mengalahkan mereka 1 lawan 1. Ketua pertama yang muncul adalah Kan In Kang di lantai 49. Doan merasa bersemangat karena pertarungan mereka terakhir kali tidak sampai selesai. Doan langsung berlari ke arahnya. Tiba-tiba muncul asap hitam lagi berjumlah 4. Rupanya membentuk para ketua lain yang berkhianat. Mulai dari Steven Seagal, Sung Moon, Yoo Geun-jin, dan terakhir yang paling kuat Kim Ho-sung. Doan rada-rada cemas. Dia menganggap ini gila, berpikir meski dengan pengalaman pun dia sama sekali tidak akan ada peluang untuk menang. Ini situasi yang sama sekali tidak bisa dimenangkan. Doan sangat tahu betul mereka ini berada di level boss. Setiap dari mereka, Doan selalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkannya. Doan jadi penasaran berapa persen kemungkinannya untuk menang. Tidak peduli berapa banyak kalian, aku tidak punya pilihan untuk bertarung. Aku punya banyak waktu, jadi majulah satu persatu.
Namun mereka maju secara bersamaan membuat Doan pun langsung lari. Doan melompat ke sebuah tiang. Doan bertolak ke belakangnya sambil berkata, meskipun tingkat kesulitannya tinggi, pasti tetap ada batasannya. Doan menuju ke yang paling belakang, Sungbon berhasil mendaratkan hantaman keras. Aku sudah bilang kan akan menghadapi kalian satu persatu. Baru saja mendarat, yang lain langsung menuju Doan. Doan mengerti situasinya gawat. Kekuatan mereka yang sebenarnya saja sudah besar, apalagi mode auto dan startnya naik. Doan sebenarnya mau melawan mereka satu persatu, tapi merasa tidak akan diberi kesempatan sama sekali. Ketika Doan mau bergerak, Sungmun yang terkena hantaman keras tadi rupanya belum tumbang. Dia menahan kaki Doan. Alhasil Inkang yang duluan mendekat melepas beberapa pukulan ke Doan. Doan bertahan dengan kedua tangannya, tapi Doan terlihat kesulitan. Doan jadi merasa meskipun dia menggunakan skill, melawan mereka dalam kondisi ini secara bersamaan tetap mustahil. Hosung melepas tendangan, meski Doan menangkisnya, tetap dia dibuat terlempar. Stefan dan Gyunjin langsung mengejar Doan. Kaki Doan duluan tampak ke lantai, dia mengerti cara bertarungnya. Dengan cepat menuju mereka, menjambak rambut mereka, setelah itu membenturkan kepala mereka. Doan melemparkan mereka ke arah Inkang yang bergerak ke tempatnya. Inkang menghindari dari selanya. Tidak dia sadari Doan sudah membungkus kepalanya dengan kemeja. Doan menarik keras dan membantingnya ke lantai. Dari belakang, Hosung melayangkan tendangan. Doan sudah menyadarinya. Dia duluan menyerang Hosung menggunakan jam Sako. Sepertinya aku harus menggunakan jam ini dengan cara ini. Doan berbalik menghadap Hosung. Berpikir dengan fokus pada Hosung dia bisa merasakan serangan dari yang lain. Tidak dia sangka Sungmun telah bangkit menarik kerah belakangnya. Sebelum dia bereaksi, Stefan sudah mendarahkan tendangan keras kepadanya. Di tempatnya terhempas sudah ada Inkang yang melepas pukulan ke perutnya. Sampai membuatnya terangkat ke atas dengan darah yang keluar dari mulutnya. Bahkan saat mau mendarat, Gyunjin menyambut dengan bertubi-tubi serangan, membuat Doan penuh luka. Doan berhasil menahan satu ujungnya, membuat rantainya patah. Doan tahu pasti apa selanjutnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sesuai dugaannya, Hosung melepas tendangan keras menghantam kepalanya. Setelah itu Doan ditahan. Dengan ini Doan merasa kesempatan menangnya adalah nol. Doan mencoba bertahan, tapi tidak ada lagi tempatnya untuk kabur. Dia bersender pada dinding dengan darah yang berceceran. Di hadapannya para hantu ketua yang berkhianat. Hosung bersiap mengakhiri Doan. Sistem menginfokan bahwa Doan sedang merasakan amarah dan putus asa. Akhirnya jam rusak pembawa keberuntungan bergerak juga. Item ini rupanya bisa aktif jika mencapai titik ini. Jamnya terus berjalan dengan cepat. Selagi itu Doan berkata, jika memang beruntung, tolong berikan keberuntungan yang besar. Setelah itu para hantu menjadi aneh. Bola mata mereka berubah dan mereka menjadi saling serang satu sama lain. Sistem memberitahu fungsi kognitif mereka terganggu yang menyebabkan target tidak bisa mereka identifikasi. Lengan Gyunjin dipatahkan sama Sungbon. Setelah itu giliran Sungbon kena hantaman Hosung. Pertarungan brutal mereka terus berlanjut. Di sisi Doan hanya tersender menikmati pertarungan. Sampai akhirnya Hosung menjadi orang terakhir yang masih berdiri dengan banyak luka di tubuhnya. Sebelum akhirnya dia juga ikut tumbang. Tangan tengkorak muncul memberikan hadiah di samping Doan. Sambil meminum potion, Doan berkata, mudah sekali. Jam keberuntungan hanya bisa dipakai sekali. Sekarang jam itu bercerai-berai. Doan berjalan menuju pintu lantai terbawah. Dia berpikir di dalam hadiahnya berada. Menceritakan mengenai nomor kasus kepolisian 034-8951. Tanggal penerimaan laporan jam 01.37 dini hari Jumat. Lokasi TKP berada di Provinsi Gyeonggi, Kota Anyang, lebih tepatnya 4 daerah, Seok-Sudong, Bagdaldong, Donggugu, dan Pyeongchang New City. Pada awalnya polisi berpikir ini hanyalah laporan kebisingan biasa. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut ditemukan bentrokan antara kelompok berandalan yang berbasis di wilayah Anyang dan kelompok berandalan yang berbasis di wilayah Gwangnago. Korban pihak Anyang sangatlah banyak. Mereka dilumpuhkan hanya dengan 4 orang berandalan dari Gwangnago.
Mereka dijadikan tersangka dan ditangkap di lokasi kejadian. Melalui pengadilan, mereka dimasukkan ke penjara remaja. Peristiwa ini sangat sulit dipercaya mengingat hanya dilakukan 4 orang saja. Peristiwa ini dikenal dengan nama Noisy Friday. Malam hari di Simdong, tepatnya di SMA Sin An, tempat Doan bersekolah. Pada ruangan dark room markas Silim, mereka memajang kasus Noisy Friday dan mendalami kasusnya. Bentrokan dengan Anyang tersebut karena perbedaan kepentingan. Dari markas pusat bullying konsil Guanaku hanya mengirim 4 orang ketua. Hanya 4 orang itu menghancurkan Anyang. Di sana ada Sun Jae yang berakting seperti orang ketakutan melihat kasus ini. Aktingnya itu membuat Gijin yang lagi minum tertawa. Gijin mengatakan berkat mereka berempat, masalah terselesaikan dengan mudah meski mereka harus mendekam di penjara. Sun Jae teringat perkataan para mantan ketua yang seolah menyalahkan markas pusat karena tidak mengatasi kasusnya dengan sempurna. Sun Jae mengatakan penjara remaja itulah yang jadi masalah. Ensu menanyakan sesuatu yang dirinya katakan sebelumnya apakah berjalan sesuai rencana. Sun Jae memberitahu karena markas pusat punya hutang pada 4 orang itu, jadi dirinya harus menyesuaikan irama dengan mereka. Namun Sun Jae tidak menyangka kembalinya mereka akan menimbulkan kehebohan sebesar ini. Sebentar lagi akan dimulai pergelokan yang sangat berisik hingga tidak aneh jika seseorang mati. Berpindah ke Doan yang berada di pintu masuk lantai paling bawah. Doan teringat si kepala tengkorak bilang ada hadiah istimewa yang disembunyikan di lantai paling bawah yang berarti ada di balik pintu ini. Karena itu Doan beranggap dia akhirnya bisa keluar dari tower ini dan makan enak. Ketika dia mau membuka pintunya, si kepala tengkorak muncul. Karena dia selalu mengagetkan, Doan pun menggetok kepalanya menyuruh cepat bawakan hadiahnya. Kepala tengkorak banyak muncul, mengatakan Doan masih belum menaklukkan lantai bawah tanah menara ini. Doan pun kali ini terkejut lagi. Doan menanyakan bukankah dirinya sudah mengalahkan semua hantunya. Kepala tengkorak mengatakan sesuatu yang berada di balik pintu itu adalah lawan terakhir Doan, hantu yang terakhir. Berpindah ke kafe milik Sehi. Air mata Sion ikut keluar saat membuka bawang yang banyak. Jinso juga ada di sana. Dia juga ikutan menangis, tapi menangis karena merindukan Doan. Arin datang, habis berbelanja bahan dari supermarket. Setelah itu mereka duduk bersama. Seon mempertanyakan kenapa Arin dan Jinso selalu datang ke sini. Apakah bosan karena tidak ada kegiatan lain? Jinso langsung mengatakan ya. Arin mengeluarkan foto selebaran orang hilang yang dia buat. Di sana ada foto Doan yang dia foto sewaktu karya wisata terakhir kali dan informasi mengenai Doan. Arin mengajak tempelkan ini untuk membantu mencari Doan. Rupanya Jinso lebih dulu melakukan hal yang serupa. Dia menyebarkan orang hilang di sosmed. Dia mendapat foto Doan sewaktu jatuh dari gerobak. Sion menghela nafas, mengatakan sudah dia bilang berkali-kali kalau Doan menitipkan pesan bahwa dia akan pergi. Tapi meski begitu, Arin dan Jinso masih saja khawatir. Melihat hal ini, Sion menanyakan kenapa berbuat sampai sejauh ini demi Doan. Awalnya mereka terkejut mendengarnya. Arin beralasan karena Doan menyelamatkannya ketika dalam bahaya. Kalau tidak ada Doan, dirinya tidak akan bisa duduk tersenyum di sini. Jinso mengatakan Doan juga menyelamatkannya ketika dirinya diculik orang-orang bermasker. Jinso menunjukkan ekspresi Doan saat menyelamatkannya. Arin yang juga ditolong saat Doan mode auto juga mencontohkan ekspresi Doan. Jinso jadi tertawa melihatnya. Dia merasa ini mirip. Namun Jinso heran. Di saat itu Doan hanya diam saja. Rasanya berbeda dari Doan yang biasa. Arin juga merasa aneh. Dia yakin sekali itu Doan, tapi serasa bukan Doan. Sion pun tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Jinso kegirangan mengingat tatapan mata Doan sehingga kakinya menyentuh meja dan HP-nya jatuh. Hal itu juga menyebabkan air Arin tumbuh ke poster orang hilang. Mereka kemudian melihat sesuatu di meja. Itu poster Doan yang tercabik dan layar LCD yang ada Doan retak. Mereka merasa ini petanda buruk. Doan pun merasa merinding seakan ada orang yang membicarakannya. Doan memasuki lantai terakhir bawah tanah. Namun itu rupanya lantai dasar Tower Challenger. Bedanya sekarang patungnya hancur. Doan merasa suasana yang tidak nyaman.
Kepala Togora muncul kembali. Dia mengingatkan Duan kata-katanya pertama kali bahwa lantai bawah tanah dihuni banyak makhluk berbahaya. Sekarang dia mengatakan alasan kenapa lantai bawah tanah sangat berbahaya karena dijaga oleh satu makhluk berbahaya yang sangat kuat. Makhluk itu sekarang berada di tengah lantai ini, duduk di puncak tumpukan patung yang dihancurkan. Duan sangat terkejut melihat siapa sosok berbahaya itu. Karena itu dirinya sendiri dalam mode auto.